Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berbujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Modern Iyahul Quran Ustadz Herman HS SPD LC. Yang saya hormati para dewan juri yang insya Allah dirahmati Allah SWT, serta pemirsa yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wassalatu wassalam wa asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat begitu besar. Salah satunya bernapas. Bernapas ini dari tahun yang telah berlalu hingga sekarang, alhamdulillah masih dapat kita rasakan tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta bayarannya. Tak lupa pula kita sanjungkan salawat beserta salam kita ke atas junjungan besar kita, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliaulah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam yang penuh kegelapan ke alam penuh terang benderang, hingga sekarang ini teknologi maju begitu besar. Adapun kalanya saya berdiri sini ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan ini seringkali kita jumpai setiap tahunnya, bahkan tahun yang telah berlalu hingga tahun ini yang insya Allah akan kita jumpai. Tetapi mengapa masih banyak sebagian dari kita tak melakukan puasa Ramadan? Padahal puasa juga sebagai perisai, sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, seluruh amal kebaikan umat Nabi Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa tersebut hanya akulah yang akan memberinya balasan. Puasa adalah perisai. Jadi seluruh amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah untuk diri kita langsung pahalanya, kecuali puasa, karena langsung dari Allah yang memberikan pahalanya. Lalu mengapa masih dari kita tak mengerjakan puasa di Ramadan? Padahal Allah telah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana dijelaskannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Ayat Al-Baqarah salah sawasamanin ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Berarti orang yang beriman, yang sudah pasti orang Islam, diwajibkan untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti orang sebelum kita, orang sebelum orang tua kita, orang sebelum nenek kita, orang sebelum buyut-buyut kita juga sudah diwajibkan untuk berpuasa, yang bertujuan agar kita lebih bertakwa.
Tetapi masih saja kita tak mengerjakan puasa Ramadan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Dan Allah juga memberi kita rukhsah, yaitu keringanan untuk orang yang mempunyai beberapa faktor penghambat tersebut, sebagaimana dijelaskannya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fama tatawwa'a khairan fa huwa khairun lakum wa tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Ayatul Baqarah 84 ba'da mi'ah. Ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu ini apakah kita dalam mengganti puasa Ramadan pada hari tertentu lainnya, atau kita mengerjakan puasa di lain bulan tetapi pahala lebih berlipat ganda dibandingkan di bulan suci Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka barang siapa yang sakit atau seorang musafir berperjalanan jauh, apabila ia tidak puasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasa tersebut sebanyak berapa ia tak puasa. Jadi orang yang sakit apabila ia tak puasa menahan rasa sakitnya, maka Allah memberinya rukhsah, yaitu keringanan, agar ia dapat memecahkan puasanya atau membatalkan puasanya, sehingga ia dapat memakan dan meminum obat sehingga gizinya bertambah. Jadi untuk kita yang sakit tak puasa lagi bertahan puasa, Allah menyuruh untuk tak melanjutkan puasa, tapi wajib baginya untuk mengganti pada hari-hari tertentu. Untuk seorang musafir, begitu pula apabila ia tak puasa menahan rasa lapar dalam berperjalanan jauh tersebut, diwajibkan untuk ia untuk membatalkan, karena itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Musafir di sini bukan dari Sebatul ke Prapto, melainkan dari provinsi lain ke provinsi lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, maka barang siapa yang berat menjalankannya, diwajibkan untuknya membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Orang yang tak puasa lagi mengganti puasa Ramadan pada hari-hari tertentu, diwajibkan untuknya membayar fidyah. Membayar fidyah ini biasanya terkhusus untuk orang hamil ataupun lansia. Mengapa orang hamil? Ketika ia hamil, ia butuh asupan gizi. Ketika ia melahirkan lalu menyusui, ia juga butuh asupan gizi untuk sang ibu dan juga anak. Tak mungkin ia langsung berpuasa Ramadan. Jadi dia diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Begitupun dengan lansia, orang tua renta. Orang tua renta ini tak mungkin bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, apalagi menggantinya pada hari-hari tertentu. Maka diwajibkannya, Allah memberinya rukhsah agar dia membayar fidyah saja, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Fama tatawwa'a khairan fa huwa khairun lakum wa atasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi barang siapa yang menjalankannya dengan keikhlasan hati, kerelaan hati, maka itu lebih baik untuknya, dan puasamu itu lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Jadi apabila kita mengganti puasa tersebut pada hari-hari tertentu ataupun membayar fidyah itu dengan keikhlasan hati, itu lebih untuk kita. Dan jika kita itu mengetahuinya, berarti untuk itulah kita selalu ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Pemirsa, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya di sini berharap agar para pemirsa setelah puasa Ramadan nanti juga mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa selama itu beribaratkan berpuasa selama 100 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub Al-Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana summa asbahu sittan min Syawalin kana kasiyam dah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian ia melanjutkannya 6 hari di bulan Syawal, bagaikan ia berpuasa selama 100 tahun. Hadis riwayat Muslim. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah kepada kita, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta atas nama Sartika. Ya, Sartika judul ceramah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ceramahnya bagus, sederhana, mengena, dan cukup menguasai materi. Koreksinya hanya pada penyampaian dalil. Nah, ini lagi-lagi dalil ini. Ya, tolong perhatikan marknya, pendek kalimatnya. Ya, jangan asal menyampaikan saja, jangan asal membaca saja. Ya, karena ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran hendaknya disampaikan sesuai dengan hukum tajwid. Dan ini kewajiban sebenarnya. Tapi karena Anda sekalian ini masih dalam tahap belajar, ya, insyaallah dimaafkan dan ini dikoreksi untuk ke depan supaya lebih fokus, ya. Jangan hanya terfokus dengan isi, ya, dengan gaya bahasa diksinya, tapi malah meninggalkan fokus atau perhatian terhadap dalil-dalil yang disampaikan. Untuk penilaian Ananda Sartika, kesesuaian tema dan isi, saya beri nilai 22. Sistematika penyampaian, saya beri nilai 20. Penampilan, gerakan dan ekspresi 12. Intonasi 13. Jumlahnya 67. Ada 3 peserta lagi. Selanjutnya peserta atas nama Syarif. Ya, Syarif tidak menyampaikan judulnya apa, tetapi ceramahnya bagus, ya. Ceramahnya bagus, diksi atau gaya bahasanya sangat tertata dengan baik. Ya, isi ceramahnya bagus, ya, keseluruhan bagus, ya. Di sini tidak ada koreksi. Secara intonasi sangat bagus, ya. Penampilan, gerakan dan ekspresi juga. Untuk penilaian kesesuaian tema dan isi, saya beri nilai 25. Sistematika penyampaian 25. Penampilan, gerakan dan ekspresi saya beri nilai 18. Intonasi 17. Totalnya 85. Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hadap ke arah televisi daripada duduk mendengarkan tausiah. Alhamdulillahil ma'budi bi ni'matihi, al-ma'budi bi qudratihi ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam. Air darah berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.